Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fahriansyah dengan NIM 25612011049. Saya dari kelas AB Manajemen bab 8 Pengendalian Internal dan Kas. Yang pertama adalah pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal terbagi menjadi 3, yaitu pengamanan aset, informasi akurat, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Unsur-unsur pengendalian. 5 unsur pengendalian internal atau elements internal control yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama itu lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko atau risk management. Yang ketiga, ada prosedur pengendalian. Keempat, pengawasan. Lalu yang terakhir, informasi dan komunikasi. Lanjut, penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman pesaing, perubahan peraturan, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Lalu manajemen harus menilai risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Yang kedua, prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal meliputi hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama itu ada personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Lalu yang terakhir, bukti dan langkah-langkah keamanan. Lalu untuk slide yang bawah itu merupakan tampilan prosedur pengendalian internal. Oke, lanjut, keterbatasan pengendalian internal. Pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama itu pengendalian elemen manusia, timbangan biaya manfaat. Lalu ada pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Nah, kas meliputi uang logam, uang kertas, cek giro, sel, dan simpanan uang yang tersedia. Yang kedua, simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap untuk ditarik kapan saja dan disebut kas. Biasanya dianggap kas oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Sebagai contoh, cek yang Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai kas. Lalu pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Lalu tiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Lalu kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri digunakan secara dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak disimpan di bank. Biasanya, perusahaan menerima kas dari 2 sumber utama, pelanggan. Nah, pelanggan yang pertama itu yang membeli barang atau jasa, lalu yang kedua itu pelanggan yang membayar. Nah, pengendalian yang penting untuk melindungi kas yang diterima di penjualan langsung tunai adalah mesin kasir. Lalu kas kurang atau kas lebih atau cash short and offer. Yang pertama itu kasir dapat memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Dan yang kedua, sebagai akibat jumlah uang dari jumlah penjualan tunai. Yang ketiga, selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau lebih, cash short and offer. Oke, selanjutnya adalah contoh kas kurang atau kas lebih. Kas kurang dan kas lebih. Jika ada uang lebih, kas kurang atau lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Yang kedua, saldo kredit akun tersebut
dalam bagian penghasilan lain-lain. Lalu diterima melalui cek atau giro. Nah, yang pertama, kas diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Yang kedua, kebanyakan faktor perancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remit slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui dana elektronik atau electronic fund transfer. Yang kedua, sebagai pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kredit. Nah, yang ketiga, dalam kasus ini perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan setiap bulanan. Perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tinggal secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurangan saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Pengendalian pembayaran kas. Pengendalian terhadap kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Yang kedua, kas digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, kalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Yang pertama, kas juga dapat dibayar melalui dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Yang pertama, perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Rekening bank mengurangi jumlah kas di terus yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Ikan merekonsilasi saldo atas akun kas dalam catatan perusahaan dengan saldo kas menurut bank adalah yang penting. Penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Lalu ada laporan. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Terus rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email atau soft copy. Lalu laporan bank menunjukkan awal penambahan pengurangan saldo pada akhir periode. Sebagai alat pengendalian terhadap kas. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan untuk mengendalikan kas. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membantu transaksi kas di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Selisih antara saldo kas perusahaan dan laporan. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh bank. Rekonsiliasi bank merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Tujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Saldo kas disesuaikan yang dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian bank dimulai dengan saldo kas menurut rekening bank dan terakhir saldo yang disesuaikan. Lalu bagian perusahaan dimulai dengan saldo kas menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang seperti itu. Saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan sama. Ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Rasio
kas pada pengeluaran kas per bulan. Nah, yang pertama untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau yang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Yang kedua, rasio kas terhadap beban kas bulanan atau ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa yang pertama pembiayaan tambahan dan arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Yang pertama, rasio kas terhadap beban kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Kas termasuk setara kas diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode. Beban kas bulanan disebut kas burn, diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut.